Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Miss Merit pada materi pewarisan sifat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk yang pertama, mengidentifikasi perbedaan sifat yang ditentukan oleh gen yang diturunkan pada keturunannya. Yang kedua, menjelaskan persilangan antara dua individu dengan satu sifat beda atau lebih. Nah, kemudian menafsirkan hasil pengamatan untuk memahami persilangan. Nah, beliau adalah Gregor Johann Mendel atau disebut sebagai Bapak Genetika yang menemukan hukum 1 dan 2 Mendel. Apa itu hukum 1 dan 2 Mendel? Hari ini kita belajar hukum 1 Mendelnya dulu ya. Sebelum kita belajar hukum Mendel, kita ketahui dulu nih pewarisan sifat itu apa. Pewarisan sifat nama lainnya adalah hereditas. Ilmu yang mempelajari pola pewarisan sifat disebut genetika. Nah, gen itu apa? Gen itu merupakan bagian dari senyawa kimia yang berada di dalam kromosom, tepatnya pada bagian lokus. Jadi tubuh kita ini kan punya sel ya. Nah, selnya ini di dalamnya ada inti sel. Inti selnya ini di dalamnya ada kromosom. Di dalamnya kromosom ini ada gennya. Nah, setiap gen memiliki pasangan gen yang disebut alel. Gen adalah bagian yang menentukan sifat suatu organisme. Gen dilambangkan oleh huruf tertentu. Gen ini ada yang dominan, ditulis dengan huruf kapital, dan ada gen yang resesif, ditulis dengan huruf kecil. Maksudnya apa? Penjelasannya di slide selanjutnya. Sifat gen. Sifat gen ada yang dominan, ada yang resesif. Dominan ini sifatnya muncul atau yang menutupi. Kemudian resesif ini sifat yang tidak muncul atau sifat yang tertutupi. Misalnya ini, ada bunga ungu disilangkan dengan bunga putih. Bunga ungu ini sifatnya dominan. Karena dia dominan, huruf U. Nah, dominan ditulis dengan huruf kapital, jadinya U besar. Kemudian bunga putih ditulisnya dengan U juga. Nah, tapi U-nya U kecil karena dia resesif. Nah, kalau di sini lainnya ada tanaman tinggi dan tanaman pendek. Sifat bedanya adalah ketinggian tanamannya. Kalau ini tadi sifat bedanya adalah warnanya, ini sifat bedanya adalah ketinggiannya. Tanaman tinggi sifatnya dominan, jadi ditulis dengan T besar. Nah, tanaman yang pendek dilambangkan dengan huruf T kecil. Kemudian perlu diketahui genotip dan fenotip. Genotip adalah gen yang mempengaruhi sifat suatu individu. Nah, fenotip ini sifat fisik yang teramati. Ini saling terkait nih. Misalnya gen ini ditulis U besar, warnanya ungu. Nah, U besar ini tuh genotip. Sedangkan ungu ini warnanya adalah fenotip. Kemudian U besar, U kecil. Nah, karena ada U besar yang merupakan dominan, U kecilnya resesif, jadi warnanya mengikuti warna yang dominan, yaitu warna ungu. Sehingga genotipnya U besar, U kecil, warnanya ungu. Berarti genotipnya U besar, U kecil, fenotipnya ungu. Kemudian U kecil. Nah, nggak ada dominannya ya, adanya resesif semua, warnanya jadinya putih. Nah, kalau warnanya putih berarti genotipnya U kecil, fenotipnya putih. Kemudian istilah yang perlu diketahui yaitu homozigot dan heterozigot. Homozigot ini satu gen alelnya ini sama. Kemudian heterozigot satu gen ini alelnya berbeda. Buat lebih mudah aja, kalau hurufnya sama berarti dia homozigot. Homo berarti sama. Kalau dia hurufnya beda berarti dia heterozigot. Nah, U besar sama-sama U besar sama-sama kapital. Berarti dia homozigot. U kecil sama-sama kecil.
berarti dia homozigot. Kalau U besar berarti dia homozigot dominan. Kalau U kecil berarti homozigot resesif. Nah, kalau ini contoh dari heterozigot, U besar dan U kecil. Berarti sebutannya heterozigot. Nah, di sini hukum satu Mendel. Hukum satu Mendel ini disebut juga sebagai hukum segregasi atau persilangan monohibrid. Monohibrid itu apa, Miss? Monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Satu sifat bedanya itu apa? Misalnya, hanya warnanya saja yang berbeda. Misalnya, hanya ketinggiannya saja yang berbeda. Di sini ada cara persilangannya. Bisa diperhatikan di sini. Parental 1 atau P1, warnanya ungu dan putih, U besar, dan U kecil. Gametnya U besar, U kecil. Nah, ini hasil persilangannya. Kemudian P2 ini atau parental 2 adalah hasil persilangan dari F1. F1-nya tadi hasilnya U besar, U kecil. Jadinya U besar, U kecil disilangkan dengan U besar, U kecil. Nah, seperti ini. Kemudian hasil persilangannya U besar, U kecil, dan U kecil. Nah, U besarnya 1, U besar, U kecilnya ada 2, U kecilnya ada 1. Nah, warnanya, nah ini Miss buat tabelnya. Tadi genotifnya hasilnya U besar, U kecil, dan U kecil. Jumlahnya tadi ada 1, ada 2, ada 1. Kemudian fenotif warnanya, U besar warnanya jadi ungu. U besar, U kecil warnanya juga ungu. Berarti ada berapa warna ungunya? Ada 1 tambah 2, jadinya 3. Jadi rasio fenotifnya 3 banding 1. Kemudian penyimpangan terhadap hukum satu Mendel. Nah, penyimpangan ini terjadi pada bunga Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4. Ini namanya persilangan intermediate. Nah, hasil persilangannya, ini misalnya warna merah disilangkan dengan warna putih. Nah, genotifnya kan M besar, M kecil, dan M kecil. 1, 2, 1. Sama nih genotifnya. Sesuai ya. Besar, kecil. Tapi ternyata fenotifnya yang M besar merah. M besar, M kecilnya nggak merah, ternyata pink. Nah, jadinya seperti ini. Rasio fenotifnya 1 banding 2 banding 1. Untuk lebih jelasnya bisa lihat video Miss yang selanjutnya untuk tahu cara penyilangannya. Ya, sampai di sini aja. Tugas buku tulisnya hanya mencatat info penting yang kalian dapatkan. Hanya simak baik-baik, kemudian difoto, kemudian kirim ke link Google Form yang Miss berikan. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Semoga ilmunya sampai ke kalian, berkah untuk kehidupan kalian ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.